Halo? Bisa, Pak. Bisa? Nggak bisa. Ayo dijawab yang keras. Ya, kok rekam itu ya? Sudah kamu rekam tuh ya. Sudah kamu rekam. Silahkan nanti disimpan di di laptopmu ya. Silahkan disimpan di laptopnya kan saya sudah penuh ini. Ya, Pak. Nah, sehingga saya sudah nggak bisa ngerekam lagi. Eman-eman laptopku lah penuh ya, sesuai. Baik, saya akan melakukan mengulangi lagi ya pendekatan top down yang kemarin belum selesai. Sebelum saya memberikan ini, praktikumnya sama Bu Marisa sudah sampai di mana? Halo? Praktikumnya dengan Bu Marisa sampai di mana? Dijawab. Wah, orang jawab tadi. Halo, di on kan audionya. Ke Postgre, Pak. Wah, sudah sampai ke Postgre. Luar biasa. Oke ya. Itulah buktinya ya, kalau yang muda nggak pernah mau mengikuti yang tua ya. Jadi saya dosen teorinya tapi nggak pernah diikuti. Ya, jadi belandian. Ya wes lah. Teorinya aja baru top dan approach ya. Tapi prakteknya sudah ke SQL. Betul ya? Sudah ke Postgre ya wes. Sudah, kira aja lah. Sing salah siapa itu ya? Dosen teorinya apa dosen prakteknya? Saya nggak tahu itu. Mudah-mudahan Anda paham. Ya. Tapi demikian juga tugas saya sebagai dosen teori adalah memberikan dulu teorinya ya, mestinya mengikuti teori, bukan kok prakteknya saya ikuti. Ya. Oke, kita aja juga Pak Si baru membahas tentang bagaimana ini representasi hubungan ya. Kok Anda sudah praktek. Baik, saya ulangi ya, kemarin kita sudah sampai ke bagaimana cara membaca ya, cara membaca derajat hubungan, mulai dari one to one, saya cepat saja ini sudah kok ya, derajat one to one, ya, maupun nantinya one to many dan many to one. Jadi sekali lagi di setiap sisi entitas itu selalu dibaca satu. Ya. Jadi seorang mahasiswa mengambil sebuah mata kuliah, sebuah mata kuliah diambil seorang mahasiswa itu kalau satu-satu. Kemudian kalau one to many sama saja di sini ya, one to many. Ini sama saja membacanya, yaitu seorang mahasiswa mengambil satu wajib ya, seorang mahasiswa wajib, karena pastinya wajib itu, wajib mengambil satu mata kuliah, tapi sebuah mata kuliah itu dapat diambil beberapa mahasiswa. Ya, dengan jenis partisipasi tidak wajib itu ya. Jadi nanti saya sudah berikan contohnya di sini, akan ada mata kuliah yang tidak diambil mahasiswa karena jenis mahasiswanya tidak wajib. Tapi Anda perhatikan sebuah mahasiswa ini sudah bisa diambil lebih dari beberapa mahasiswa. Nah, ini juga kalau ada hubungan one to many, maka dia juga melibatkan one to one. Ya, maka saya berikan contoh di sini bahwa pemrograman komputer itu hanya diambil puspita saja. Boleh. Ya, karena satu to many, ya, one to many. Ya, one to many itu juga include one to one. Ya, tapi kalau one to one nggak boleh one to many ya. Nanti kalau many to many itu juga boleh include one to one. Itu juga one to many. Betul ya? Jadi kita ambil yang tertinggi one to many berarti bisa juga one to one. Maka saya berikan contoh di sini ya. Saya ulangi, pemrograman komputer cuma diambil puspita. Demikian juga jika si puspita ya itu hanya mengambil satu mata kuliah. Kan memang satu mahasiswa hanya boleh mengambil satu mata kuliah. Sehingga Sedayu hanya mengambil basis data, Sekar pun juga hanya mengambil sistem basis data. Nggak boleh dia Sekar mengambil basis data saja. Nggak boleh Sekar mengambil basis peta. Nggak boleh. Dari derajat. Oke. Kemudian yang real itu adalah yang many to many. Ya, yang many to many. Many to many seperti ini ya. Ya, jadi ini pun juga sebenarnya boleh saja ya, juga include one to one juga boleh. One to one juga. Buktinya apa? Sedayu hanya mengambil sistem basis data. Ya. Nih, Sedayu ini hanya mengambil satu mata kuliah yaitu sistem basis data. Boleh. Tidak harus dia mengambil banyak mata kuliah. Tetapi jenis partisipasi pada sisi mahasiswa banyak. Artinya semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah. Paham ya maksudnya ya? Setiap mahasiswa yang terlibat di dalam keanggotaan mahasiswa harus mengambil mata kuliah. Tetapi tidak harus mengambil banyak. Dong? Jadi bukan itu. Maksud jenis partisipasi bukan terus dikaitkan dengan derajat hubungannya. Tidak. Derajat hubungan, jenis partisipasi. Paham ya? Jadi ketika ada derajat hubungan many to many, boleh ada satu to
to satu. Jadi juga satu to many. Jadi contohnya di sini Sedayu ini hanya mengambil satu basis data, hanya mengambil satu mata kuliah. Boleh. Tetapi Anda harus bisa menunjukkan bahwa ada beberapa mahasiswa yang lain yang mengambil beberapa mata kuliah. Jadi misalnya Sekar ini mengambil sistem basis data dan juga mengambil pemrograman komputer. Puspita itu selain mengambil pemrograman komputer, dia juga mengambil proyeksi peta untuk menunjukkan bahwa ada seorang mahasiswa yang mengambil lebih dari satu mata kuliah. Demikian juga dari sisi satu mata kuliah ya. Di sisi mata kuliah ya sistem basis data ini diambil oleh Sedayu dan Sekar. Jadi sudah menunjukkan ada sebuah mata kuliah yang diambil beberapa mahasiswa. Tapi jangan lupa karena jenis partisipasinya tidak wajib, maka harus ada contoh anggota mata kuliah yang tidak diambil mahasiswa. Jadi saya berikan contoh di sini adalah basis data spasial dan hitung data. Jadi sekali lagi ya, contoh instan yang disesuaikan dengan diagram IR konseptual itu harus benar dulu. Anda harus betul-betul memahami dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai di sini ya. Kemudian sudah sampai di sini. Nah, saya selesaikan menuju ke bagaimana dari desain konseptual, ya, dari desain konseptual seperti ini bisa melahirkan tabel-tabel normal. Jadi pada tahapan sekarang masuk ke tahapan logiknya. Dari bottom up kita sudah bisa mendesain diagram terminal. Kita sudah bisa melakukan proses normalisasi. Bagaimana wujud tabel normalnya? Inilah pada tahapan logik. Ya, maka ada normalisasi tahap pertama. Normalisasi tahap kedua. Kok belum normal? Normalisasi tahap ketiga. Kok masih belum normal lagi? Boycott. Kok belum normal lagi? Normalisasi tahap keempat dan seterusnya. Sampai mendapatkan tabel normal. Nah, ketika menjadi tabel normal itulah yang disebut sebagai tahapan tahapan logiknya. Nah, sekarang kita sudah bisa mendesain top down menggunakan diagram IR sesuai dengan enterprise rule yang diberikan. Mana yang many to many, apakah one to many, ataukah one to one, derajat pasifnya bagaimana. Ya, nah, sekarang bagaimana tahapan logiknya. Bagaimana dari diagram IR ini tersusun tabel-tabel normal. Nah, sekarang kita batasi dulu. Pembahasan kita batasi dulu hanya lingkup dua entitas. Paham ya? Hanya lingkup dua entitas. Nanti, Pak, apakah entitas itu hanya sekedar dua? Ya enggak, banyak. Ya, apalagi kalau kita membahas tentang basis data universitas misalnya. Banyak. Ada mata kuliah, ada uang, ya kan? Ada dosen, ya. Ada apa lagi? Sarana prasarannya, ya, ada pegawai, ya, dan seterusnya. Jadi masing-masing nanti akan kita gambarkan di akan IR-nya. Oke, sekarang kita masuk ke representasi hubungan. Sudah dibaca belum? Halo? Sudah dibaca ya? Bagaimana cara menyajikan tabel normal? Saya tidak akan mengikuti bukunya Pak Wal. Kalau bukunya Pak Wal mulai urut dari satu-satu. Kalau saya tidak. Ya, karena saya yakin Anda langsung paham. Betul-betul ini bukan hafalan. Tapi betul-betul pengertian. Sehingga kalau Anda nggak bawa buku, Anda ketemu satu kasus langsung tahu jawabannya. Ya, makanya tolong dengarkan, sudah direkam tadi ya, sudah direkam, ya, oleh siapa ya Diana tadi ya, kamu rekam ya, nanti silahkan di-share. Nah, bagaimana cara merepresentasikan tabel normal? Mulailah dengan derajat hubungan many to many. Ya, jadi karena apa? Karena penyusunan dari diagram konseptual IR menuju ke tabel-tabel normal itu sangat terkait dengan derajat hubungan dan jenis partisipasi hubungannya. Ya, jadi yang sangat menentukan adalah berapa derajat hubungannya dan jenis partisipasinya. Nah, mulailah dengan yang paling gampang yaitu hubungan many to many. Loh, kenapa Pak kok dimulainya justru dari many to many? Karena ketika derajat hubungannya banyak-banyak atau many to many, itu Anda tidak perlu memperhatikan jenis partisipasi dari entitasnya. Ya, sekali lagi. Ketika Anda ketemu derajat hubungan many to many, itu Anda tidak perlu memperhatikan. Mau jenis partisipasinya wajib di dua sisi oke, tidak wajib di dua sisi oke, wajib di salah satu sisi, tidak wajib di sisi yang lain, enggak masalah. Yang jelas, ini ya, tidak perlu memperhatikan jenis anggota bersisi. Sebagai contoh misalnya sini adalah dosen dengan mata kuliah. Saya punya dua entitas, dosen dengan mata kuliah. Kira-kira apa relationship-nya? Mengajar kan? Mengajar. Ya, many to many. Artinya apa?
Yuk, bacanya dulu. Bacanya gimana? Seorang dosen, jangan banyak dosen loh ya. Jangan banyak dosen mengajar banyak mata kuliah diajar banyak dosen. Itu namanya apa? Hukum DM, hukum MD. Ani menyapu lantai, lantai disapu Ani. Salah. Maksudnya tidak seperti itu. Ya, jadi bacanya gimana? Seorang dosen mengajar beberapa mata kuliah dan sebuah mata kuliah diajar banyak dosen. Halo, paham enggak? Wah, ini audionya enggak pada bungkem semua itu loh. Enggak ada yang mau jawab. Paham, Pak. Aduh. Oke ya. Nah, sekarang pada pada hubungan many to many, Anda tidak perlu memperhatikan mau di sisi dosen wajib, mau di sisi mata kuliah juga wajib, atau dua-duanya tidak wajib, tidak masalah. Kenapa? Sekarang kita lihat ini. Berangkat tabelnya dulu. Berangkat tabel dulu ya. Berangkat tabel dulu. Kita memiliki tabel dosen ya, karena entitas dosen dengan ID dosen. Dosen hashtag ya, dosen hashtag. Atau ID dosen sama saja lah. Sebagai primary key-nya, sebagai kunci utama ada nama dosen, ada apa? Ada gaji, ya, ada alamat, ada tanggal lahir, ada tempat lahir dan sebagainya. Maka titik-titik. Demikian juga pada sisi entitas mata kuliah. Itu selain memiliki ID berupa kode mata kuliah, ada nama mata kuliahnya, ada SKS-nya, ada semester kapan dia di apa? Semester kapan dia di apa? Dilaksanakan. Nah, sekarang bagaimana? Ketika ada many to many, Anda tidak perlu memberikan jenis partisipasi. Langsung 3 tabel yang terbikin. Ya. Yang pertama tabel dosen. Letak kasih itu. Contohnya. Dengan dosen hashtag sebagai identitas, maka dia mesti unik. Ya. Kalau nama ini boleh sama. Ya. Nama dosen boleh sama. Tabel yang kedua ada tabel mata kuliah. Ya, jadi masing-masing entitas itu akan berdiri sendiri sebagai tabel-tabel. Dosen juga tabel, mata kuliah juga tabel. Jangan lupa mengajar ini jadi tabel. Ya, jadi mengajar ini jadi tabel. Isinya apa? Isinya adalah identitas daripada masing-masing entitas asal. Jadi identitas dari dosen dan identitas dari entiti mata kuliah. Nah, karena ini tidak wajib, ya, maka saya memberikan contoh. Ya, tidak wajib nih, jenis wajib. Maka saya berikan contoh di sini. Ada dosen yang nggak ngajar. Siapa? 100 ngajar sudah semua. 200 hati-hati ngajar. Bahkan dia ngajar 2 mata kuliah karena muncul 2 kali. 400 ngajar, 500 ngajar. Yang tidak ngajar siapa? Cahyono, Pak. Loh, kenapa, Pak? Nah, ini kan tidak wajib. Ya, jadi ada anggota dosen yang nggak ngajar. Harus Anda memberikan contoh seperti itu. Kalau Anda bikin tidak wajib. Demikian juga pada sisi mata kuliah. Tidak wajib. Nanti kalau saya jadikan wajib, beda lagi nanti instannya ya. Beda lagi. Tapi tetap tabel mengajar itu akan muncul sebagai tabel. Jadi tetap ada 3 tabel. Pokoknya asal many to many, 3 tabel. Entitas, 2 entitas, dan 1 relationship. Nah, Anda perhatikan di sini contoh yang saya berikan benar nggak nih? Mata kuliah tidak wajib. Ini TKD 11 ada ukur tanah. TKD 12 hitung tanah ada. TKD 213 situasi data ada. Ya. Yang tidak ada apa? TKD 427. Tidak ada yang ngambil. Ya, jadi jelas memberikan contoh instansi sudah benar. Lalu yang perlu diperhatikan adalah tabel relationship ini. Ya. Dalam tabel relationship memang isinya adalah identitas daripada masing-masing entity. Ya kan? Identitas dosen dan juga identitas mata kuliah. Anda perhatikan, unik nggak identitas dosen? Ingat ya, seorang dosen mengajar beberapa mata kuliah dan sebuah mata kuliah diajar banyak dosen. Ya, sehingga ID dosen yang mengajar lebih dari 1 mata kuliah mesti muncul lebih dari sekali. Ya Pak ya? Misalnya apa nih? 200. 200 ini mengajar 2 mata kuliah, maka masih ID-nya muncul 2 kali. Demikian juga pada sisi mata kuliah. Ya, sisi mata kuliah. TKD 213. TKD 213. Ya, ini karena dia diambil oleh beberapa benar ya? Benar ya, diampu oleh 2 dosen ya. 2 dosen, itu AD 100 dan AD 200, maka dia muncul 2 kali. Sehingga Anda perhatikan dosen apa ini?
ID tidak unik, demikian juga kode matriks tidak unik. Maka identitasnya apa? Ini saya berikan kakak-kakak tabelnya. Nah, maka identitas daripada tabel relationship adalah composite. Ya, karena masing-masing tidak unik. Ya, dosen ID sini tidak unik, kode mata kuliah sini juga tidak. Tapi setelah bersama-sama dia akan menjadi unik. Inilah yang disebut sebagai composite identitas. Jadi sekali lagi, kalau Anda ketemu many to many, 3 tabel disusun, ya, maka ini pemahaman, betul-betul pemahaman. Many to many, 3 tabel disusun, masing-masing 2 entitas dan 1 relationship. Isi daripada relationship adalah identitas dari 2 entitas asal. Dan dia berfungsi sebagai composite identitas. Identitas bersama. Bukan 2 identitas, salah. Kalau Anda mengatakan, Pak ini berarti identitasnya ada 2, salah. Karena tidak unik. Dosen tidak unik, kode mata kuliah tidak unik. Jadi Anda tidak boleh menyatakan identitasnya ada 2. Tetapi yang benar adalah identitas bersama. Composite identitas. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo? Halo, Pak. Lanjut. Setelah many to many, kita lanjut. One to many sekarang. Atau many to one, terserah aja. One to many to one, sama aja. Nah, kalau pada derajat hubungan one to many, perhatikan jenis partisipasi pada sisi banyak. Itu aja. Sehingga cuma ada 2 kemungkinan. Ya, kalau kalau many to many tadi hanya 1 kemungkinan, 3 tabel. Tapi kalau one to many, karena Anda harus memperhatikan jenis partisipasi pada sisi yang banyak. Jenis partisipasi pada sisi banyak kan hanya ada 2 kemungkinan. Loh. Kalau tidak wajib, ya wajib. Berarti ada 2 kemungkinan. Kita mulai dulu dengan wajib partisipasi banyak. Saya sambil ambil minum ya, haus. Ketika jenis partisipasi pada sisi M itu wajib. Oke, saya berikan contohnya dulu ya. Berikan contohnya. Masih sama, dosen dengan mata kuliah. Oke. Wajib. Oke, perhatikan. Pak, kenapa kok nggak one-nya di dosen? Nggak masalah, nanti Anda belajar ketika one-nya di dosen, M-nya di mata kuliah. Dengan mata kuliah jadikan wajib. Jadi bacanya gimana ya Pak? Ini one to many. Nggak masalah. One to many ya sama saja dengan many to one. Bacanya tetap seorang dosen ya wajib mengajar 1 mata kuliah. 1 loh ya. Tapi sebuah mata kuliah diajar beberapa orang dosen. Nah, sampai dulu bacanya ya. Nah, jadi di sini saya anggap sisi M pada ya. Sisi dosen itu M. Jadi sebuah mata kuliah diajar beberapa dosen. Ya. Wajib di sisi M. Ya, kerangka tabelnya dulu. Kerangka tabelnya dulu sebelum bagaimana cara penyajian tabel normalnya. Bagaimana tabel normalnya? Nah, kalau jenis partisipasi pada sisi M itu wajib, maka cukup 2 tabel. Perhatikan ya, cukup 2 tabel yang disusun, yaitu tabel masing-masing entitas dengan catatan. Nah ini nanti dulu dengan catatan, ada catatannya. Sisi 1, ya sisi 1 itu apa adanya. Selalu sisi 1 apa adanya. Meskipun ini nanti wajib, ya meskipun ini nanti wajib, atau kalau contoh saya ini tidak wajib, biarin saja. Tidak perlu diperhatikan, sisi 1 ini tidak perlu diperhatikan. Ya, sisi 1 tidak perlu diperhatikan. Ya, pokoknya Anda nggak usah memperhatikan sisi 1 lah. Ya, mau wajib ya silahkan, tidak wajib ya silahkan.
Yang penting adalah sisi many. Ya. Di situ saya kasih contoh dulu wajib. Ya, jadi saya contohnya di sini saya ada mata kuliah, ada ukur tanah 1, ada hitung rataan, ada sisi bahasa, ada polisi kota, ada polisi kota 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Biarin saja. Pak, ini kan tidak wajib, biarin saja. Pokoknya yang sisi 1 itu biarin saja. Nah, sekarang perhatikan yang sisi banyak. Nah, pada sisi banyak dengan wajib itu kamu gampang aja. Logikanya gampang. Oh, berarti karena setiap dosen itu berarti setiap dosen harus mengajar. Kan gitu kan? Karena wajib. Setiap dosen harus mengajar. Tidak boleh ada anggota dosen yang nggak ngajar karena dia wajib. Maka caranya jadikanlah. Nah, ini dia. Jadikanlah identitas sisi 1 sebagai identitas tamu pada sisi banyak. Jadi seolah-olah tabel dosen itu menerima ID kode mata kuliah dari sisi 1 sebagai identitas tamu. Nah, jadi kalau Anda perhatikan tabel dosen ID-nya tetap unik. Ya kan? Soalnya satu dosen hanya mengajar satu mata kuliah, tapi satu mata kuliah diajar beberapa dosen. Contohnya di sini ada TKD 212. TKD 212 diajar oleh Sukresno dan diajar oleh Harmoni. Demikian juga dengan TKD 11. TKD 11 diajar oleh Haryono dan Haryono. Jadi kirimkan identitas dari sisi 1 sebagai identitas tamu pada sisi yang pada entitas yang banyak. Halo, ada saya? Bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau dibalik? Ya, bagaimana seandainya tabel mata kuliah ini ya, mendapat identitas tamu dari tabel dosen. Jadi ibaratnya di sini dosen saya masukkan sebagai identitas tamu pada tabel mata kuliah. Apa akibatnya? Ini seperti ini. Loh, kenapa Pak bisa seperti itu? Ingat, ya, jenis partisipasi pada sisi 1 tidak wajib. Sehingga ketika dikirimkan ID dosen di sana, seolah-olah suatu mata kuliah yang tidak memiliki dosen akan kosong dosennya. Ya Pak ya? Maka ini adalah ya, maka sharing itu. Ya, jadi jangan sampai Anda terbalik mengirimkan identitas sisi banyak ke sisi 1. Karena mesti ya, meskipun ini wajib. Meskipun ini wajib ya, meskipun ini wajib. Anda kirimkan ke sana, tetap saja akan jadi salah. Ya, tetap akan salah. Ya, halo? Tahu nggak maksudnya? Tahu nggak maksudnya? Oh, kamu. Ya, misalkan. Ini tak kasih 500, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena apa? Karena dosen hanya boleh mengajar satu mata kuliah. 500 itu sudah mengajar ilmu ukur tanah. Sehingga nggak boleh lagi muncul 500. Oke ya? Itulah buktinya bahwa ini salah. Ini salah. Yang benar adalah dengan mengirimkan identitas sisi 1 itu sebagai identitas tamu pada sisi banyak. Halo? Betul ya? Sekarang yang kedua. Nah, sekarang gampangannya. Ini rule of thumb-nya aja. Jadi Anda mikirnya jangan usah gimet-gimet. Pakai logik ya. Ketika sisi many itu wajib. Gampang aja. Wah, wajib ya sisi many dia. Berarti artinya apa? Wajib punya pasangan gitu loh. Ya. Jadi ketika Anda ketemu one to many, ya bisa saja dibolak-balik. Nanti kalau saya balik ya, many-nya di mata kuliah.
Ketika many-nya di mata kuliah dan wajib. Oh, berarti setiap mata kuliah ini harus punya pasangan. Bagaimana cara mendapatkan pasangan? Tolong, kamu dari sisi satu kirim ke saya. Itulah pasangan saya. Dan toh, sehingga cukup 2 tabel. Caranya begitu. Beda dengan kalau sisi many-nya tidak wajib. Partisipasi tidak wajib pada sisi many. Lagi ya, berarti kita tadi. Nah, sekarang ketika many ini tidak wajib, bagaimana dengan mengirimkan mata kuliah ke sana? Apa yang terjadi? Ketika ID mata kuliah saya kirimkan ke dosen seperti hanya ketika dosen wajib. Ingat, dosen tidak wajib. Berarti harus ada dosen yang nggak ngajar karena anggotanya tidak wajib ini. Partisipasi tidak wajib. Berarti ketika Anda mengirimkan ID mata kuliah ke dalam tabel dosen, maka tetap ada nanti record-record yang ketika dosen itu tidak ngajar, tidak memiliki pasangan. Ya, sehingga di sini tabelnya masih ada 3. Nah, itu loh. Tabel dosen ada sendiri, tabel mata kuliah ada sendiri. Kemudian yang kedua tabel mengajar ini muncul. Isinya apa? Isinya untuk menampung ya mata kuliah. Kemudian di sini juga saya berikan di sini tidak wajib ya. Mata kuliah juga tidak wajib ya. Maka ini saya gunakan untuk menampung mata kuliah dan dosen yang mengasuhnya. Apa mata kuliah apa yang enggak ada di sini? TKD 212 ada, TKD 213 ada, TKD 14 ada, TKD 122 enggak ada, dan TKD 427. Ya. Kemudian untuk dosen, ya 100 ada, 200 ada, 4 ada, Cahyono enggak ada. Oke. Nah, setelah permasalahannya, pada tabel mengajar ini identitasnya apa? Sudah kelihatan ini. Karena sebuah mata kuliah boleh diajar banyak dosen. Berarti mesti tidak akan unik. Tetapi ketika seorang dosen hanya boleh mengajar satu mata kuliah, maka jelas dosen ID mesti akan unik. Karena satu dosen hanya boleh mengajar satu mata kuliah. Nah, sehingga pada tabel relationship mengajar ini, identitasnya adalah dosen ID. Bukan composite. Cuma satu identitas. Halo, udah? Gampang toh? Bisa nggak kamu? Saya ulangi dari many to many. Ya, ketika derajat hubungannya many to many, Anda nggak usah memperhatikan jenis partisipasi. Ya, langsung 3 tabel terbentuk. Jadi cuma satu kemungkinan toh, satu kemungkinan itu 3 tabel. Masing-masing entitas dan relationship. Isi tabel relationship apa? Identitas dari masing-masing entitas sebagai identitas komposit. Ya, sebagai identitas bersama. Kemudian meningkat ke one to many. Nah, kalau one to many, perhatikan sisi many. Loh, kok dia wajib? Logika lagi. Sisi many-nya wajib. Oh, berarti dia wajib menerima pasangan. Bagaimana cara dia menerima pasangan? Tolong, identitas dari sisi satu kirim ke saya. Itu pasangan saya. Ya, jadi cukup 2 tabel. Karena juga nih, ketika sisi many tidak wajib, logika lagi. Oh, berarti kalau gitu ada yang nggak punya pasangan. Kalau saya tetap berharap dapatkan pasangan dari satu, ya tetap ada yang nggak punya pasangan karena tidak wajib pada sisi many. Maka cara mengatasinya adalah 3 tabel. Gitu loh. Masing-masing entitas dan relationship jadi tabel terpisah. Isinya juga identitas daripada masing-masing NTP. Identitasnya yang mana? Identitasnya masih adalah yang sisi many. Yang terbalik loh ya. Yang terbalik. Karena apa? Karena dosen yang sisi many itu hanya mengajar satu mata kuliah. Berarti dia hanya putus sekali. Oke ya? Teman sekali. Ada pertanyaan? Langsung kita masuk ke bagaimana ketika one to one. One to one itu jelas harus memperhatikan jenis partisipasi pada 2 sisi. Jadi Anda ketemu data hubungan one to one, maka jenis partisipasi pada 2 sisi itu semuanya harus diperhatikan. Mulai dulu dengan wajib di kedua sisi. Ini sudah saya berikan. Ya, contohnya ketika membahas diagram determinan atau personalisasi. Ada contoh realnya. Bagaimana ketika wajib pada kedua sisi?
Misalkan dosen dengan mata kuliah, seorang dosen wajib mengajar satu mata kuliah dan sebuah mata kuliah wajib diajar satu dosen. Bantuan. Apa yang terjadi? Cukup satu tabel. Ya, cukup satu tabel. Tidak perlu 2, tidak perlu 3, cukup satu tabel. Kalau jenis partisipasinya wajib pada dosen. Loh kenapa? Gampang saja. Dosen harus punya pasangan. Pasangannya cuma satu. Mata kuliah juga harus punya pasangan. Pasangan siapa? Cuma satu. Ya sudah, jadikan satu tabel aja. Yang mengajar bahasa Sata, Sutresno. Ya, nggak boleh diajar yang lain. Sementara Sutresno, ya mengajar bahasa, dan itu semua wajib. Sudah. Bantuan. Saya sudah memberikan contoh di sini apa ketika itu adalah seorang kepala desa. Ya Pak ya. Seorang kepala desa itu wajib ya membawai satu wilayah desa. Dan satu wilayah desa wajib memiliki satu kepala desa. Bantuan wajib di dua sisi. Maka cukup satu tabel. Flat file, selesai. Normal. Meskipun ini flat file, normal. Pertanyaannya, identitasnya apa? Perhatikan di sini, karena one to one, maka ID dosen unik, ID mata kuliah juga unik. Jadi identitasnya apa? Bukan composite. Ya, bukan composite. Tapi identitasnya adalah dua. Ada dua identitas, yaitu dosen ID dan kode mata kuliah. Aduh, pertanyaan mudah enggak? Ya. Lagi, jadi ketika partisipasinya wajib pada dua sisi, cukup satu tabel. Ya, cukup satu tabel. Identitasnya dua, ada dua, yaitu entitas, itu identitas daripada masing-masing entitas. Itu sebagai identitas. Tapi bukan bersama, bukan komposit. Jadi ada dua identitas. Pernah tahu ya? Jam berapa saya ya? Spesial aku sengaja. Berikutnya, ketika wajib pada salah satu sisi. Kita ada wajib mata kuliah sekarang. Bantuan wajib di mata kuliah. Gampang lagi nih. Ya, ketika tadi tidak wajib, ketika tadi wajib di dua sisi satu tabel. Maka ketika ini wajib di salah satu sisi dua tabel. Logikanya gimana? Sama seperti one to many tadi. Ketika many-nya wajib, oh berarti dia harus punya pasangan. Jadi di sini dosen dengan mata kuliah, seorang dosen hanya mengajar satu mata kuliah, sebuah mata kuliah wajib dari satu. Oh berarti wajib di sisi mata kuliah. Oke, berarti saya harus punya pasangan. Yuk kirimkan ID-mu dosen ke saya. Ya. Yuk, pertanyaan enggak? Mata kuliah ya, jadi pada mata kuliah dia akan menerima identitas tamu daripada ID dosen karena dia wajib punya pasangan supaya tahu bahwa ukur tanah satu itu yang ngajar adalah Wahyu, itu perkataan yang ngajar adalah Harniati, sistem bahasa yang ada Sutresno, dan posisi peta yang diajarkan oleh Parikesit serta bahasa spasial yang diasuh oleh Antari. Jadi wajib. Jadi jangan sampai terbalik mata kuliahnya yang diberikan ke sana. Ya, karena ada dosen nggak ngajar. Paham ya? Karena ada dosen yang ngajar. Siapa yang nggak ngajar? Cahyono sekali lagi, Cahyono nggak ngajar. Cahyono nggak ngajar. 500 ada pagi ini, 200 ada Harniati, 100 ada Sutresno, 400 ada Parikesit, dan 600 ada Abadi. Satunya nggak ada adalah Cahyono. Untuk menunjukkan bahwa ini tidak wajib. Halo? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Aduh, ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Nah, sekarang saya balik. Ya, sekarang saya balik tadi ya. Sekarang saya balik. Bagaimana ketika kalau justru tabel dosen yang mendapat
kiriman identitas dari tabel mata kuliah. Jadi seolah-olah pada tabel dosen itu kode mata kuliah sebagai identitas tamu. Ingat ya, dosen ada yang nggak ngajar, maka kosong. Sekali lagi ini salah. Oke ya. Jadi selalu, kalau ada yang wajib, perhatikan sisi wajib. Gitu. One to many kok wajib, perhatikan sisi wajib. Tapi ketika many to many wajib, sudah nggak masalah. Mau wajib, mau tidak wajib, nggak apa-apa kok. Wajib tetap 3 tabel. Kalau many to many. Gitu ya. Oke, selesai sebenarnya. Sudah selesai nih kok ya. One to one sudah selesai. Pada wajib di salah satu sisi. Lalu bagaimana ketika tidak wajib di 2 sisi? Tidak wajib di 2 sisi. Sama lagi. Seorang dosen hanya boleh mengajar satu mata kuliah, sebuah mata kuliah juga hanya boleh diajar satu dosen. Tapi jenis wajibnya tidak wajib. Logika lagi. Berarti ada dosen yang nggak ngajar. Demikian juga ada mata kuliah yang nggak ngajar. Kalau ID mata kuliah dikirim ke dosen, nanti ada dosen yang nggak punya pasangan. Gitu loh. Karena dia nggak wajib. Demikian juga ketika ID dosen dikirim ke mata kuliah. Oh, nanti ada mata kuliah yang nggak punya pasangan. Karena sisinya tidak wajib. Partisipasi pada mata kuliah tidak wajib. Oh, kalau gitu harus 3 tabel. Ya, masing-masing entitas dan relationship. Ya, isinya apa? Isinya adalah identitas daripada masing-masing entitas yang saling berpasangan. Jadi 100 pasangan dengan TKD 21. Tidak boleh lagi langsung muncul karena hanya satu dosen mengajar satu mata kuliah. 200 dengan pasangannya dengan TKD 122. 400 dengan T14 dan 500 dengan T. Perhatikan di sini 300 tidak ada, 120 tidak ada. Demikian juga dengan TKD-nya ini. TKD berapa yang tidak ada? 427. Udah ya? Lalu identitasnya apa? Nah, yang penting kan identitasnya apa? Identitasnya sama seperti ketika apa tadi? One to many tadi. Dengan many-nya tidak wajib. Sorry. Salah saya. One to one tadi ya. Ya, ketika one to one wajib di 2 sisi. 2 identitas. Maka di sini pun juga 2 identitas. Kenapa? Anda perhatikan. Dosen ID unik, kode material juga unik. Uang satu-satu. Satu-satu. Yang saling berpasangan masukkan ke tabel relationship. Dua-duanya unik. Oh, kalau gitu 2 identitas. Bukan composite. 2 identitas. Nanti pemahaman seperti ini sangat penting sekali ketika nanti akan diimplementasikan dengan menggunakan software. Benar. Ya. Jadi antara mendefinisikan many to many tadi, tabel relationship adalah menjadi tabel terpisah, composite identitas, pada satu-satu ada 2 identitas, pada satu-satu baik wajib maupun tidak wajib ya. Ketika wajib sama satu tabel, ya, tapi 2 identitas. Demikian juga ketika satu-satu tidak wajib, 3 tabel. Di relationship-nya ya, itu bukan komposit, tapi tetap 2 kolom, yaitu kolom dosen ID dan kolom kode mata kuliah, karena dua-duanya unik, maka ada 2. Selesai. Aduh, ini kenapa kok jadi bubar? Lanjut. Nah, sekarang saya berikan di sini kasus tambahan. Ini kok bisa seperti ini ya? Bisa seperti ini ya. Sebentar ya, sebentar. Kok bisa seperti ini? Kok jadi rusak? Kok bisa seperti ini? Kok bisa rusak ini? Oh, kok bisa rusak ini ya? Bentar, animasinya kok bisa rusak? Enggak itu, sebentar ya. Loh, kok bisa rusak? Mestinya enggak ya. Kok bisa rusak ya? Identitas. Oh, sebentar. Ada yang kebalik nih. Enggak itu kok bisa.
Masa ya? Ini berarti kedua bulan ya? Oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Oke, sekarang kita lihat lagi pada derajat hubungan many to many. Ya, kita tahu tadi bahwa pada kasus derajat hubungan many to many, tabel penghubung atau relationship tabel akan menjadi tabel terpisah, ya, dan akan selalu memiliki identitas komposit yang berasal dari masing-masing identitas entitas yang berhubungan. Sekarang perhatikan, bagaimana jika terdapat instan hubungan yang lebih dari satu antar anggota-anggota entitas yang sama. Walah, kok ini kok ini sudah benar ya, sudah benar. Anda perhatikan. Tuh. Saya punya ini. Tuh, oh hilang. Sebentar, kok hilang ini punya saya ini. Aduh, repot ini. Mau ngajar ya malah berubah. Nggak apa-apa ya. Nggak kelihatan ini. Ternyata ini hilang ini. Bisa hilang ya. Aduh. Ya sudah. Ini sebenarnya kalau terlalu lama nanti ya. Kalau saya mainkan ya. Oke lah, ini kan saya bawahi. Ini ada sayang sekali. Saya sebenarnya pada ingin apa yang saya maksud ini. Kita perhatikan. Ya, kita ambil sekarang contoh real. Seorang pasien itu bisa memeriksakan pada beberapa orang dokter. Dan seorang dokter itu bisa memeriksa lebih dari satu pasien. Ini dulu, yang ini dulu. Jangan Anda jangan melihat ini dia, Anda jangan melihat yang itu. Anda melihat yang itu dulu. Sayang ini apa? Animasi saya jadi bubar ini. Kenapa kok saya nggak tahu kok jadi bubar ini? Ya, jadi secara tabel normal sudah benar. Ada 3 tabel, ada pasien, ada tabel dokter, dan ada tabel periksa. Di mana pasien dengan dokter itu berfungsi sebagai identitas bersama. Ya kan? Komposit identitas. Nah, sekarang yang jadi permasalahan apa yang disebut sebenarnya? Terjadi ya instan hubungan yang lebih dari satu antar anggota entitas yang sama. Maksudnya begini. Anda perhatikan ya. Pasien dengan nomor 117, ya, pasien dengan ID 117, ini kebetulan ya, kebetulan dia hanya periksa pada dokter DI 10. Ingat, nggak masalah karena many to many itu bisa mengandung satu. Tapi Anda perhatikan 101 ini selain periksa kepada DI 110, maka dia juga periksa pada DI 120. Jadi sudah menunjukkan ya bahwa seorang pasien itu periksa pada lebih dari satu dokter. Demikian juga seorang dokter DI 110 ini memeriksa pasien 117 dan juga dia memeriksa pasien 107. Sudah menunjukkan bahwa seorang dokter itu juga sudah memeriksa lebih dari satu pasien. Jadi sudah oke. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang ternyata 117 ini tidak hanya sekali periksa ke DI 1, tetapi dia periksa 2 kali. Nah, perhatikan lagi. 77. Pasien 77. Ini ternyata periksa ke DI 120 itu lebih dari sekali. Yang coklat, ya mungkin sakit flu, belum sembuh, periksa lagi. Kok ya belum sembuh lagi, periksa lagi. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Oh, belum sembuh kok nggak boleh periksa. Nah, sehingga ketika sudah benar di tabel periksa ini isinya adalah 2 identitas, ya, yang masing-masing berasal dari identitas entity. Tetapi ketika ada instan yang menunjukkan bahwa 77 ini periksa 3 kali. Jadi kalau seperti ini akibatnya apa? 77 ya D120 munculnya berapa rekod? Munculnya berapa rekod? 3 rekod. Orang mudeng ya mahasiswaku ya. 117 dengan D110 muncul berapa kali? 2 kali. Jadi pada tabel periksa nanti 117
D110. 117 lagi D10. Berarti kan seolah dia redundant. Ya Pak ya? Demikian juga dengan 77 ini. 77 dengan D120 muncul 3 record. Wong dia periksanya 3 kali kok. Berarti identitasnya tidak cukup kalau hanya sekedar pasien sama dokter. Ya, maka Anda harus menambahkan lagi. Misalkan tanggal periksa. Identitasnya apa, Pak? Ya identitas bersama lagi. Ya pasien, ya dokter, ya tanggal periksa. Gitu loh. Ya. Kalau tanpa tanggal periksa, gitu loh. Kalau tanpa tanggal periksa, hanya pasien ID dan dokter ID, padahal ya pasien ID 117 itu ke dokter D110 2 kali. Maka 2 record. 2 record yang sama persis. Demikian juga pasien 77 dengan D120, dokter D120, itu juga 3 kali muncul. Redundant kan? Karena kan sama persis rekodnya. Nggak boleh kan? Loh, padahal ini real. Belum sembuh kok, saya datang. Identitas lagi, yaitu tanggal periksa. Tambahkan kolom baru, tanggal periksa. Agar supaya ketiga-tiganya menjadi identitas bersama. Komposit identitas. Pertanyaannya lagi, Pak, boleh nggak seorang pasien pada dokter yang sama, pada tanggal yang sama, ya periksa lebih dari sekali? Kira-kira gimana? Kalau ada kejadian seperti itu, ayo dijawab. Mudeng dong? Waduh, saya takutnya kalau Anda tuh nggak mudeng ini loh. Pada diem semua. Ya kan? Pada diem semua mesti nggak mudeng. Iya, salahnya dong. Bisa, Pak. Terus gimana? Kalau ada, misalkan, pasien 117, ya, periksa ke dokter D110, tanggal ini, hari ini tanggal berapa ya? 12 November. 12. Kemudian dia periksa lagi pada tanggal yang sama pada dokter yang sama. Boleh nggak? Boleh. Lalu kira-kira gimana mengatasinya? Berarti sekarang ada 2 record yang sama persis. Yo, Kasih atribut jam, Pak. Hah? Atribut jam. Gimana? Ditambah atribut lain seperti jam, Pak, mungkin. Jadi lebih spesifik lagi. Apa atributnya? Jam. Bentar. Jadi waktu periksa. Tuh. Ya kan? Ibaratnya begini. Saya ke GMC. Ya kan? Saya sebagai pasien punya identitas. Dokter yang saya tuju juga punya identitas. Kebetulan saya tanggal periksanya sama, ya, pagi hari saya periksa ke dokter A, pada sore hari karena saya belum merasa belum sembuh malah sakit, saya periksa lagi, lah kok ketemu lagi dokter A. Maka caranya adalah tambahi waktu. Maka dia akan menjadi 4 lagi. Jadi pasien, dokter ID, tanggal periksa dan waktu. Masa ada waktu yang sama? Ya nggak mungkin. Ya nggak. Saya periksa lagi Pak, boleh, waktunya masih lain. Meskipun tanggal yang sama. Itu ya caranya ya. Inilah yang disebut sebagai identitas tabel penghubung. Jadi identitas pada tabel relationship. Ya, tidak harus selalu identitas dari masing-masing entity, terutama ketika derajat hubungannya many to many. Kalau one to many nggak masalah, itu one to one nggak masalah. Tapi ketika many to many itu yang bisa jadi masalah, karena bisa terjadi tadi insan hubungan yang lebih dari sekali antar anggota entitas yang sama. Sehingga Anda harus menambahkan lagi atribut baru pada relationship tersebut agar supaya ini menjadi unik lagi. Tapi tetap composite. Gitu ya, paham ya? Ini yang dimaksud dengan identitas tabel penghubung. Terjadinya pada many to many. Oke ya. Jadi contohnya, saya gampang aja contohnya. Seorang dosen itu kan bisa mengajar beberapa mata kuliah. Ya Pak ya, seperti saya misalkan. Saya bisa mengajar hitung perataan, saya bisa mengajar basis data. Tetapi basis data juga bisa diajar banyak dosen. Yang ajar siapa basis data itu? Ada saya, ada Bu Yuli, ada Pak Fajar. Demikian juga saya mengajar proyeksi peta. Ya. Tetapi proyeksi peta pun juga banyak diajar, bisa diajar oleh Bu Ulin sekarang.
Jadi terdapat hubungan many to many. Nah, sekarang bagaimana? Kalau saya mengajar hitung perataan itu muncul 2 kali. Ya, saya memang mengajar hitung perataan, iya. Ya, dengan dosen yang lain. Misalkan dengan Bu Yeni, dengan Bu Yuli. Ya, tetapi saya di dalam mengajar hitung perataan itu 2 kali. Betul kan? Caranya gimana? Tambahi semester. Oh, Pak Romato mengajar hitung perataan di semester 1 dan juga mengajar hitung perataan nanti di semester 3. Dong, agar supaya tidak terjadi redundant kalau Rohmat hitung perataan, Rohmat hitung perataan lagi. Ya, itu kan nggak boleh. Padahal sudah benar tabel mengajar isinya ID dosen dan ID mata kuliah. Sudah benar itu karena many to many. Tapi berhubung saya muncul 2 kali di situ, ya, karena memang saya mengajar hitung perataan di 2 semester, ya, maka tambahi semester. Itu kalau kebetulan saya mengajar hitung perataan itu di 2 semester, misalnya semester 1 dan semester 2. Karena perataan jelek nilainya, sehingga di semester 2 ditawarkan lagi. Gitu ya. Halo, betul nggak? Halo. Demikian juga nanti contoh real lagi. Contoh real lagi, misalkan mata kuliah menggunakan ruang. Sebuah mata kuliah itu kan bisa menggunakan banyak ruang, toh. Kemudian sebuah ruang itu juga bisa digunakan oleh beberapa mata kuliah. Itu bisa juga terjadi nanti. Ketika isanya muncul 2 kali. Boleh saja terjadi seperti itu. Misalkan saya ingin mengganti mata kuliah hitung perataan yang kosong. Sehingga pagi hari saya pakai ruang 314 hitung perataan. Nanti di sore hari saya juga akan pakai ruang 314 itu untuk hitung perataan. Maka perlu waktu. Jam. Dong ya? Oke, itu contohnya. Kemudian yang lebih penting lagi di sini adalah hubungan berjenjang. Nah, ini kita sudah membahas lebih dari satu entitas. Ya. Hati-hati. Kalau sudah Anda dihadapkan lebih dari 2 entitas. Kenapa? Karena relationship-nya sudah lebih dari 1. Paham toh? Jadi ketika punya 2 entitas, relationship cuma 1. Tapi ketika entitasnya ditambah lagi, mau tidak mau, Anda pasti sudah harus memikirkan, ya kan, hubungan yang lebih dari 1. Sekarang Anda perhatikan di sini. Saya punya entitas departemen, punya entitas fakultas, punya entitas dosen. Secara desain konseptual saya bikin seperti ini. Desain konseptualnya saya susun seperti ini. Oke. Ya. Jadi seolah-olah satu fakultas itu membawai banyak departemen, tapi satu departemen itu hanya dibawahi satu fakultas. Sebuah fakultas bisa memiliki banyak dosen, tapi seorang dosen itu hanya milik satu fakultas. Caranya kan gitu kan? Ya Pak ya, jangan banyak departemen dibawahi atau membawahi satu fakultas, jangan. Satu departemen itu dibawahi oleh sebuah fakultas, tapi sebuah fakultas itu membawahi beberapa departemen. Sebuah fakultas memiliki beberapa dosen, seorang dosen hanya dimiliki oleh sebuah fakultas. Kira-kira apa salah ini? Oke, Anda mungkin bingung, apa yang salahnya ini? Nah, sekarang ada query. Pertanyaannya adalah, ya, siapa saja dosen yang berada di bawah departemen tertentu? Ini pertanyaannya. Ya, mungkin Anda belum bisa menjawab. Ya, kalau tidak saya kasih PowerPoint-nya. Ya. Ibaratnya Anda belum baca PowerPoint. Ya, lalu kira-kira gimana ini? Sudah saya desain seperti ini. Ternyata ada masalah. Bagaimana kalau saya ingin mengetahui dosen A itu bekerja di departemen mana sih? Nah, maka caranya kita kasih instan. Jakarta instan. Saya punya 2 fakultas saja lah. Fakultas teknik dan fakultas MIPA. Ya, ini. Oke. Dan
saya bikin seperti ini dulu. Nah, maksud saya itu dengan animasi ya. Jadi saya punya 2 anggota fakultas saja, jangan banyak-banyak lah. Teknik dan MIPA. Untuk departemennya, saya punya departemen geodesi, departemen geologi, departemen kimia, departemen fisika. Untuk dosennya, saya punya Haryono, Basuki, Haryono, Wahyuni, Suroto, dan Antari. Nah, sekarang kita lihat. Ya, apa yang dimaksud dengan permasalahan, dapatkah diketahui siapa saja dosen yang berada di wilayah departemen. Kita lihat. Sebuah fakultas bisa memiliki banyak departemen. Oke, saya tunjukkan. Teknik bisa memiliki geodesi dan geologi. Real enggak ini? Halo, real enggak? Iya, Pak. Real, Pak. Ya, jadi teknik itu membawai geodesi dan geologi. MIPA, real enggak ini? Real. Ya, kita nggak usah ngomong real aja lah. Sesuai enggak dengan diagram IR? Sebuah fakultas itu bisa memiliki atau bisa membawai beberapa departemen. Tetapi satu departemen hanya dibawahi satu fakultas. Benar kan? Geodesi ini nggak boleh di bawah MIPA, nggak boleh. Demikian juga dengan kimia, nggak boleh di bawah teknik. Itu teknik kimia, gitu loh. Ya, makanya ini tidak saya kasih tarik ke sana. Ya, sebenarnya nggak bingung. Kalau saya tarik ke sana, berarti ini many to many. Ya, jangan lupa ya. Jadi satu departemen ini hanya dibawahi satu fakultas. Oke ya? Jelas nggak ini? Sudah sesuai dengan diagram ini kan ini? Sudah sesuai ya? Instannya sudah sesuai. Jadi teknik itu membawai geodesi dan geologi, MIPA membawai kimia dan fisika, tetapi geologi hanya boleh dibawahi teknik. Fisika hanya boleh miliknya MIPA, karena satu departemen hanya satu fakultas. Ya. Tidak usah diperhatikan jenis partisipasinya. Untuk sementara nggak usah diperhatikan. Tidak usah diperhatikan. Ya. Sedang teknik ini memiliki beberapa dosen. Tetapi satu dosen itu hanya miliknya satu fakultas. Saya berikan seperti ini. Ya, sesuai nggak? Sesuai nggak? Sesuai, Pak. Sesuai ya. Teknik ini memiliki Aryono, Basuki, Haryono. MIPA memiliki Wahyuni, Suroto, Antari. Tetapi Aryono hanya miliknya teknik loh ya. Basuki hanya memiliki teknik, Haryono hanya memiliki teknik, demikian juga Wahyuni hanya memiliki MIPA. Sekarang permasalahannya, bisa nggak diketahui Pak Aryono ini dosen geodesi apa dosen geologi? Bisa, Pak. Gimana? Nggak bisa, Pak. Antari memang dosen MIPA. Tapi bisa nggak kamu mengetahui Antari ini apakah kimia, apakah fisika? Nggak bisa, Pak. Oke ya, jadi itu permasalahannya. Nah, gitu loh. Ini query ini. Siapa saja dosen-dosen di Departemen Geodesi? Jadi kalau ditanya, Mas, tolong Mas, tunjukkan ke saya, siapa dosen geodesi itu? Wah, saya bingung ini. Geodesi memang miliknya teknik. Teknik memiliki Aryono, Basuki, Haryono. Apakah otomatis geodesi itu memiliki Aryono, Basuki, Haryono? Lalu bagaimana dengan geologi? Kalau geodesi memiliki Aryono, Basuki, Haryono, bagaimana dengan geologi? Nggak punya dosen. Kalau sudah dimiliki geodesi, Aryono, Basuki, Haryono. Atau dua-dua. Nah, mungkin itu tidak cuma 3 dosen. Ya wes, geodesi yang menang. Geodesi punya Aryono, punya Basuki. Geologi punyanya Haryono. Apa seperti itu realnya? Nanti geologi dan diprotes. Nah kok penak? Geodesi 2 dosen, sementara saya cuma 1. Oke ya. Demikian juga di departemen mana seorang dosen yang bernama Antari dibalik. Ya, jadi Antari ini miliknya siapa? Miliknya kimia atau miliknya fisika? Ya miliknya dua-duanya Pak. Oh nggak boleh. Kok penak milik dua-duanya? Ya, ternyata gajinya kok double. Ya, kalau mengajarnya sih boleh-boleh saja. Dia mengajar di geodesi boleh, mengajar di kimia boleh. Nah, tetapi miliknya siapa? Ya, jadi saya ini, ya Pak Romat ini, miliknya teknik. Memang iya, saya miliknya teknik, dosen teknik. Tapi yang memiliki saya siapa? Geodesi. Saya boleh mengajar sipil, boleh. Saya ngajar arsitek, boleh. Ya, tetapi secara struktur organisasi, saya ada di bawah Departemen Teknik Geodesi.
Sehingga gimana? Anda mendesain seperti ini salah. Gitu. Jadi dan Anda mendesain seperti itu salah. Lalu bagaimana yang benar? Ini apa nih? Sebentar. Ini untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan. Ini untuk menunjukkan saja. Ya, untuk menunjukkan. Ya, itu untuk menunjukkan saja, untuk menunjukkan ya, saya mempunyai tabel fakultas, mempunyai tabel departemen tadi, teknik memiliki geodesi, teknik memiliki geologi, MIPA memiliki kimia, MIPA memiliki fisika. Tadi loh ya. Ya, tadi tadi tak kasih instan. Ya. Teknik ya, itu punya Aryono, teknik punya Basuki, teknik punya Aryono, MIPA. Sekarang jadi masalah apa? Ketika tabel dosen digabung dengan tabel departemen. Hasil penggabungan. Hasil penggabungan join tabel antara tabel departemen ini dengan tabel dosen. Ini sudah saya tanyakan terus waktu kamu di midterm pun juga sudah saya tanyakan bagaimana cara proses menggabungkan buat tabel. Atas dasar apa yang sama fakultas. Yang ketemu judul saja, gampang saja. Perhatikan ini. Orang Anda masih nggak tahu, perhatikan bagaimana proses penggabungannya, hasil proses penggabungannya. Nah, seperti itu. Oke ya. Loh kok bisa seperti itu? Ya, perhatikan ini. Geodesi teknik ketemu dengan Aryono teknik. Ini, geodesi teknik ketemu dengan Aryono teknik. Jangan langsung diteruskan geologi teknik dengan bukan. Ini kan secara teknik. Geodesi teknik ketemu teknik. Geodesi teknik ketemu teknik lagi, Basuki. Geodesi teknik ketemu lagi, Haryono teknik. Ketemu lagi nggak teknik? Habis, ya sudah. Sekarang bawahnya, geologi teknik. Geologi teknik ketemu Aryono teknik. Geologi teknik ketemu Basuki teknik. Geologi teknik ketemu dengan Haryono teknik. Maka ini muncul. Nah, bingung nggak sekarang? Aryono itu milihnya apa? Milihnya geodesi atau milihnya geologi? Ini yang disebut sebagai ambigu. Ya, salah. Kita betulkan. Kita betulkan. Nah, kita betulkan. Ya. Jadi agar supaya tidak memberikan ambigu tadi, maka desain konsepnya kita betulkan. Fakultaslah membawai departemen, dan departemenlah yang memiliki dosen. Nah, masuk tadi masih sama misalnya masih seperti tadi. Oke, masih sama kan seperti tadi. Teknik itu memiliki geodesi dan geologi, MIPA memiliki kimia dan fisika. Nah, kalau seperti ini sudah jelas. Oh, ini juga terbang ya. Ini banyak sudah padahal sudah saya simpan sering terbang. Sekarang sudah benar, tapi ada masalah lagi. Pak Rama sengojo, masih ada tambah permasalahan ini. Sudah benar sekarang. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa Aryono dan Basuki itu adalah dosen geodesi. Sementara Haryono adalah dosen geologi, Wahyuni dosen kimia, Suroto dan Antari itu adalah dosen fisika. Ya, sekarang ada permasalahan apa di sini? Yuk, ini Anda kerjakan juga. Ya, entitas dosen ini akan saya ganti dengan entitas karyawan. Tahu kan karyawan? Ada Pak Marioto, ada Pak pengajar itu Pak Sigit, ya, ada Mas Helmi, ada Pak Wagyo yang di bawah itu, kemudian di Ruko Tanah itu ada siapa? Pak Andres. Itu ya? Halo? Itu ya, ada Mbak Susan ya di sekretariatan itu ya. Nah. Oke. Partisipasinya tidak wajib pada sisi karyawan. Artinya apa? Artinya sebetulnya ada karyawan yang dia itu bekerja tidak di departemen. Ya. Misalkan misalkan Fakultas Teknik itu memiliki karyawan yang ahli TI, yang ngurusi semua jaringan internet di Fakultas Teknik. Ya.
Ya, dia bukan miliknya departemen, tetapi dia miliknya fakultas. Ya, jadi ada beberapa karyawan yang tidak bekerja pada salah satu departemen, tetapi langsung berada di bawah fakultas. Paham ya? Jadi makanya ini dijadikan tidak wajib. Karyawan dijadikan tidak wajib. Maksudnya apa? Untuk menunjukkan bahwa ada karyawan yang memang bukan bekerjanya di departemen, tapi dia miliknya fakultas. Artinya dia boleh di mana-mana. Nah, contohnya kalau Anda pergi ke KPTU, KPTU pernah kamu ke KPTU pernah nggak? KPTU-nya sekarang sudah pindah ya, karena itu dirontokin itu gedung yang KPTU itu ya. Itu di sana banyak itu pegawainya. Ya, pegawainya bukan milik departemen itu, tetapi milik fakultas. Bagaimana cara ngatasinya kalau seperti itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, diam semua kan? Wah, lagi nak tak training ujian sudah saya jawab ini. Halo? Wah, tuh. Ada yang bisa jawab enggak? Kalau hubungan seperti ini masih salah, padahal ini untuk dosen benar. Ya kan? Tapi begitu nih saya ganti dengan karyawan, baik yang pertama tadi maupun ini semua dua-duanya salah semua. Kalau Anda gabungkan, kalau Anda relasikan fakultas memiliki memiliki karyawan, nanti departemen nggak tahu Pak Marioto itu pada miliknya geodesi. Ya. Mungkin ada Pak X miliknya biologi, ada Pak Y pegawai sipil. Gitu. Tapi ketika sudah saya perbaiki hubungannya jadi seperti ini, departemenlah yang memiliki karyawan. Padahal ada karyawan yang tidak bekerja langsung di departemen, tapi dia milik fakultas. Gimana cara ngatasinya? Ya gampang saja, dibikin hubungan antara fakultas dengan karyawan. Itu aja kok angel menjawabnya. Hingga seolah menjadi hubungan yang nutup, seperti poligon tertutup. Nah, tapi itu tetap perlu dibahas. Nah, inilah susahnya ketika Anda sudah melakukan desain persenjata, ya, yang harus betul-betul memikirkan agar supaya nanti hasilnya tidak ambigu. Ya. Jadi ini adalah hubungan kipas ya, soalnya ini hubungan berjenjang, tapi bisa ditutupkan. Jadi soalnya di sini ada fakultas, ya, memiliki lagi ke karyawan. Nah, untuk fakultas memiliki departemen, departemen memiliki karyawan, karyawan juga dimiliki oleh fakultas. Jadi nutup seolah-olah. Itu untuk mengatasi permasalahan. Yang terakhir adalah hubungan intern rekursif, ya, yaitu hubungan yang terjadi antar anggota entitas. Suatu entitas yang memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Saya memberikan dua contoh saja, yaitu untuk hubungan one to one dan hubungan one to many. Ya. Contohnya apa tuh ini? Contohnya ketika one to one itu ketika pada saat kependudukan ada entitas person yang perlu merekam adanya hubungan antara suami dengan istri. Kasus monogami saja. Ya, saya tidak mau poligami apalagi poliandri. Hubungan antara suami istri yang seorang suami hanya boleh memiliki satu istri dan seorang istri hanya boleh memiliki satu suami. Kasus monogami. Bagaimana cara menggambarkannya? Seperti itu. Jadi seolah-olah, ya, kalau Anda bingung, seolah-olah di sini Anda bikin biasa saja dulu. Person kawin dengan person. Tapi ya aneh, entitas sama kok dibikin dua entitas, maka juga menjadi satu. Jadi person kawin, entitas lagi person. Ya. Seorang ini anggotanya ini tidak wajib ya, tidak saya berikan tidak wajib karena mungkin ada penduduk yang nggak kawin seperti saya sudah ditinggal. Saya sudah ditinggal istri saya, jadi saya tidak kawin lagi, jadi jangan dibikin wajib. Ya. Oke, ini. Jadi pada tabel yang disusun ada dua tabel yang disusun. Ya. Yang disusun ada dua tabel. Bukan tiga loh ya, bukan tiga. Tiga itu kalau entitasnya bukan person, ya kan? Ketika one to one tidak wajib di dua sisi, maka kalian muncul tabel terpisah, ya kan? Jadi dosen mengajar mata kuliah. Itu kan dosen ada, maka mengajar ada, mata kuliah ada. Tapi ini adalah intern dengan dirinya sendiri. Ya. Nah,
maka cukup 2 tabel saja. Tetapi bagaimana juga tabel kawin tetap muncul. Tabel kawin harus muncul, harus muncul ini untuk menunjukkan yang saling berpasangan. Jadi 100 Hasan, ini istrinya adalah si Fatimah. Cecep 120 itu istrinya adalah Nurul. Tidak wajib di dua sisi. Ini cocok kan Amir nggak kawin. 10. Galuh masih jomblo, silahkan. Itu ya. Oke, itu yang hubungan one to one. Pertanyaannya, nah, bagaimana jika ini wajib di dua sisi dan bagaimana jika wajib di salah satu sisi? Inilah tugasmu. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Ya, itu tugasmu. Gampang toh? Tugasmu itu. Yang tugas tadi sudah saya jawab. Ya, mestinya juga saya jawab tadi ya. Mestinya untuk tugas ya. Bagaimana ketika apa tadi yang hubungan berjenjang tadi ya. Bagaimana ketika seorang karyawan itu menjadi apa miliknya juga akuntas yang langsung berusaha sudah saya jawab. Yang mesti saya lupa tadi misalnya tidak saya jawab yaitu tugas ya. Ini aja tugasnya. Bagaimana jika partisipasi wajibnya wajib di dua sisi dan bagaimana jika wajib di salah satu sisi? Bagaimana bentuk aturannya? Yang terakhir adalah hubungan yang one to many. Saya tidak akan memberikan yang many to many. Repot juga kalau ada one to many. Ya. Saya kira Anda baca sendiri saja. Nah, itu selesai. Cukup satu tabel. Ini real, ini real. Nanti Anda bisa memberikan contoh realnya misalkan di fakultas ya. Fakultas itu kan ada dosen, ada dekan. Ada dosen-dosen yang masuk dalam satu fakultas dan sebuah fakultas dipimpin oleh salah satu dari dosen. Misalkan teknik. Teknik itu kan memiliki banyak dosen. Nah, salah satu di antaranya menjabat sebagai dekan. Demikian juga biologi, banyak dosen. Salah satu di antaranya menjabat sebagai dekan biologi. Ini saya tidak memberikan contoh seperti itu, saya memberikan contoh karyawan. Di antara beberapa karyawan itu ada supervisinya. Lalu bagaimana dengan supervisi itu sendiri? Ya dia paling tidak mengawasi dirinya sendiri. Mensupervisi dirinya sendiri. Makanya cukup satu tabel. Hemat sekali. Hemat sekali. Kenapa kau wajib? Ya karena pada sisi supervisi ini dia harus mensupervisi. Ya, seorang pemimpin paling tidak mensupervisi dirinya sendiri. Jadi selalu wajib. Selesai ya. Selesai ya, belajar. Minggu depan berarti sudah sampai ke relasi ajabar. Ya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan enggak? Mesti dah bentakon. Yang bentakon itu sudah bentakon. Dikasih kesempatan takon, sudah bentakon. Yuk, tayangan dulu videonya. Mau saya foto. Yang penting ya, sekali lagi, yang penting Anda nggak usah khawatir untuk yang intern. Anda nggak usah khawatir, ya. Intern tidak akan saya keluarkan di ujian, tapi tolong dijawab loh ya. Kalau tidak Anda jawab tugasmu tadi, ya ini saya keluarkan di ujian. Saya ganti soalnya, jangan angel. Ya. Tapi Anda harus tahu tadi bagaimana representasi derajat hubungan. Mulai dari many to many 3 tabel, one to many perhatikan sisi many. Harus wajib pada sisi many. Berarti cuma 2 tabel. Kalau sisi many tidak wajib 3 tabel. Itu aja gampang ya. Satu-satu wajib di 2 sisi flat file. Tidak wajib di 2 sisi 2 tabel. Yang wajib harus mendapat pasangan. Ya, selalu yang wajib harus punya dapat pasangan. Kok tidak wajib di 2 sisi satu-satu maka 3 tabel. Nah, itu mesti apa? Kemudian juga tadi tentang identitas pada tabel penghubung pada kasus many to many. Nah, gampang sekali ya, gampang sekali. Kalau Anda mau pakai logika belajar mesti gampang. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedang merekam ya. Sedang merekam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Pak.